Arif Al-Ansari dari KTH Lestari Sejahtera, Kecamatan Sukabimang, Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ada sedikit cerita tentang pahit manisnya sampai saya menjadi petani milenial. KTH Lestari Sejahtera berfokus kepada budidaya lebah madu. Jadi target kita adalah bagaimana caranya kita berbudidaya lebah madu, kemudian menghasilkan madu sebanyak mungkin, sehingga apa yang kita hasilkan itu memberi manfaat untuk kelompok dan masyarakat sekitar. Menjadi petani atau petani milenial itu sangat di luar narasi saya, karena saya dalam kesehariannya saya lebih kepada ke dunia fotografi, kemudian sablon serta digital lainnya yang tentunya jauh dari kata petani. Tahun 2020 saya dan teman-teman ada sedikit proyek tentang Taman Cilais yang bisa menjadikan ikon desa saya. Kita sepakat bagaimana caranya kita membuat sebuah Taman Cilais yang bisa dikunjungi banyak masyarakat serta bisa menghasilkan sesuatu untuk masyarakat Cilais. Dan upaya kami untuk mempercantik taman tersebut adalah dengan mengupayakan penanaman bunga-bungaan sebanyak-banyak mungkin. Dan itulah awal kami bertemu dengan pendamping kehutanan Pak Ujang yang memberikan dorongan motivasi kepada saya untuk membuat sebuah kelompok tani hutan, hingga tercetuslah sebuah kelompok yang kita beri nama KTH Lestari Sejahtera, dengan tujuan adalah pertama melestarikan alam sekitar dan mesejahterakan anggota yang ada di dalamnya serta masyarakat yang ada di sekitar lingkungan. Dalam perjalanannya, kelompok kita tidak semulus apa yang kita harapkan. Banyak kerikil-kerikil tajam yang bahkan membuat kelompok kita naik turun dalam hal emosional, dalam penjualan dan sebagainya. Karena memang dalam kelompok itu beberapa pikiran dari teman-teman kita disatukan menjadi satu, itu sebuah hal yang sangat susah. Karena komitmen kita dari awal, kita berkomitmen bagaimana caranya kita melestarikan alam serta sejahtera anggota-anggotanya. Akhirnya dengan kegiatan kita pertemuan kelompok setiap bulan, alhamdulillah hal-hal seperti itu bisa kita minimalisirkan. Itu adalah hal permasalahan di internal kelompok kita. Lain halnya kita juga permasalahan eksternal tentunya lebih banyak lagi. Yang pertama adalah masyarakat yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, itu masih belum percaya bahwasanya kita bisa menghasilkan madu murni yang kita jual. Karena kita konsisten dan selalu berikhtiar semaksimal mungkin penjualan, pengolahan dan sebagainya, sehingga masyarakat sekitar tahu bahwasanya kelompok kami itu budidaya lebah madu ini memang produksi madu murni. Hampir 1 tahun kita berbudidaya lebah madu, masyarakat sekitar kita itu masyarakat kita baru tahu setelah kita konsisten, sehingga masyarakat sekeliling kita mencoba untuk membeli produk kita. Dan alhamdulillah setelah mereka membeli kemudian merasakan sendiri manfaat dari madu itu, alhamdulillah perkembangan kita dalam segi penjualan terbantukan oleh masyarakat sekitar. Meskipun mereka membeli itu dalam kondisi yang kurang ideal, artinya mereka membeli madu ini karena keluarga atau si orang ini sakit. Jadi bukan sebagai kebutuhan, tetapi mereka membeli itu semata-mata karena sebagai obat saja. Yang saya harapkan adalah masyarakat konsumsi madu itu semata-mata kebutuhan. Kebutuhan dalam artian kebutuhan harian, bukan pada saat mereka sakit. Artinya sebisa mungkin kita menjaga sedini mungkin dari sekarang agar tidak pada saat sakit baru kita membeli madu. Faktor eksternal lainnya adalah masyarakat masih membanding-bandingkan produk kita dengan produk-produk madu yang ada di warung. Yang pertama terkait harga, kemudian izin dan sebagainya, yang menurut mereka itu masih
kurang layak. Sehingga alhamdulillah beberapa bulan ini kami sudah mengantongi izin, baik itu PRT, NIB, kemudian sertifikat halal. Alhamdulillah sudah kami tempuh, sehingga harapan kami penjualan produk madu ini khususnya dari KTA Lestari Sejahtera lebih diterima oleh masyarakat. Dan tentunya masih banyak lagi hal-hal lain eksternal, terkait eksternal, permasalahan eksternal yang diterima oleh kami KTA Lestari Sejahtera. Salah satunya berikutnya adalah di dalam kegiatan budidaya ini ternyata tadi yang saya katakan tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu dimana pada saat budidaya ini sangat banyak sekali yang namanya predator dari lebah itu sendiri, yang mungkin karena situasi kita benar-benar masih seperti di hutan ya, jadi kayak bunglon, kemudian lalat, burung dan sebagainya itu masih menjadi permasalahan utama kita di lapangan. Sehingga apa yang kita harapkan menghasilkan banyak madu ternyata sering sekali itu jauh dari harapan kita. Titik berat kita selama ini yang kita fokuskan adalah bagaimana caranya kita bisa berbudidaya lebah madu dengan menghasilkan banyak madu, kemudian penjualan banyak, sehingga income untuk kelompok juga serta masyarakat sekitar yang ikut memperjualbelikan atau menjual madu kita mendapatkan imbas positif dari penjualan tersebut. Ya, dan seiringan dari penjualan yang didukung oleh banyak stakeholder yang ada, alhamdulillah madu Cilais atau KTA Lestari Sejahtera dengan produknya madu Cilais bisa diterima di tengah masyarakat, bahkan khususnya Kecamatan Sukaluimang dan umumnya masyarakat Indramayu. Karena di Indramayu salah satunya adalah kami dari kelompok KTA Lestari Sejahtera yang konsisten berbudidaya lebah madu dan di penjualan madu. Dampak positif yang ditimbulkan dari adanya penjualan madu kita, banyak orang-orang yang akhirnya penasaran dengan madu kita, sehingga dari instansi, dari kelembagaan tertentu, dari sekolah dan sebagainya banyak berkunjung ke kita. Bahkan mereka tidak hanya membeli madu, tetapi dia bahkan ingin belajar tentang budidaya madu. Dengan banyaknya pengunjung yang dari instansi-instansi dan dari lembaga-lembaga tertentu, akhirnya kita mencoba membuat kemasan di mana kita kemas pengunjung itu. Yang pertama adalah sedot madu. Kemudian kita juga ada yang namanya edukasi budidaya lebah madu, yang mungkin mereka ingin mencoba membuat terobosan dengan membuat budidaya lebah madu yang sama. Kita sangat welcome kepada mereka dengan harapan pada saat mereka tertarik di budidaya lebah madu, yang saya harapkan khususnya di Indramayu ini alamnya semakin lestari. Dan tentunya orang-orang yang berada di budidaya tersebut lebih sejahtera. Dan itu adalah salah satu dampak positif yang kami dapatkan. Selain kami, organisasi KTA Lestari Sejahtera serta anggota-anggotanya lebih sejahtera tentunya, karena memang ada penghasilan dari penjualan tersebut. Dan tentunya mitra-mitra kita serta reseller atau agen yang kerjasama dengan kita mendapatkan hal positif dari penjualan madu yang kita jual. Dan menjadi petani milenial menurut kami itu adalah sebuah bonus dari kerja keras kami selaku kelompok yang alhamdulillah kita konsisten dari awal sampai dengan sekarang, bagaimana kami memperjuangkan lestarinya alam di lingkungan kami serta sejahteranya kelompok serta masyarakat kami yang ikut andil dalam kegiatan budidaya lebah madu. Terima kasih teman-teman KTA Lestari Sejahtera, Pak Ujang selaku pendamping kehutanan, kemudian tim CDK 9, Pak KCD, kemudian Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat yang pernah hadir dan yang selalu support kepada kami, tim KTA Lestari Sejahtera. Terima kasih karena kami sudah menjadi bagian dari petani milenial. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masyarakat. Indramayu. Dapat